Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya berhadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Komara Ade Maulana Sarjana Samudra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Nursalam. Kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi inventory. Yang pertama, latar belakang pengelolaan stok barang yang tidak efektif sering menimbulkan masalah seperti ketidakakuratan data, kehilangan stok dan kesulitan dalam pelacakan barang, pencatatan manual menggunakan kertas atau spreadsheet, rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi, aplikasi inventory menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Fitur seperti pencatatan otomatis dan pembaruan stok secara real time. Next. Rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan aplikasi inventory yang dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan stok barang. Bagaimana merancang sistem yang memungkinkan pembaruan stok secara real time untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Next. Tujuannya yaitu satu, memudahkan dalam mencatat barang bertambah dan berkurang. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan barang yang terjadi jika dilakukan manual. Yang ketiga, mengatasi semua masalah yang terjadi pada pencatatan barang. Manfaatnya yaitu memudahkan kita untuk mengelola barang, seperti menambahkan barang, mengedit data barang, dan menghapus data barang. Di sini flowchart akan dijelaskan lagi ya. Ada di Jumat. Oke. Yang pertama ada start. Yang pertama yang dilakukan program ini adalah yaitu tampilkan menu. Nah, setelah ditampilkan menu, si pengguna akan memasukkan pilihannya. Nah, jika pilihan si user itu utama barang, maka dia akan masuk ke bawah, yaitu alurnya masukkan nama barang, lalu setelah masukkan nama barang, masukkan stok barang. Nah, lalu si inputan yang dari si user ini akan diproses oleh sistem dan dimasukkan ke dalam variable array. Setelah selesai akan balik lagi ke tampilan menu. Lalu jika si user memilih edit barang, maka dia akan memilih ke jalur yang ini. Nah, yang pertama yang diminta si program adalah yaitu untuk memasukkan ID target barang. Nah, setelah memasukkan ID target barang, lalu si user akan dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu antara ingin mengedit nama barang atau stok barang. Nah, jika si user ingin mengedit nama barang, maka dia akan ke bawah. Lalu si user akan diminta untuk menginput data nama barang baru. Nah, setelah diinput data nama barang baru, lalu dia akan diupdate otomatis oleh sistem dan memasukkannya kembali ke dalam array. Lalu untuk stok barang juga sama, dia akan meminta si user untuk memasukkan stok barang terbarunya. Lalu setelah itu dia akan diupdate data barangnya ke dalam array, lalu selesai. Nah, lalu di sini dikasih user memilih menu hapus barang, maka dia akan masuk ke flow yang ini. Sama seperti edit barang, dia akan diminta edit targetnya berapa, lalu dia akan diproses oleh sistem, yaitu hapus data barang dengan ID target. Nah, setelah dihapus maka akan diupdate variabelnya dan selesai. Sudah selesai. Lalu kesimpulan. Oke, kesimpulan
Kesimpulannya, pengelolaan stok barang yang efisien merupakan elemen penting dalam operasional bisnis. Masalah seperti ketidakakuratan pencatatan, kesulitan pelacakan, dan minimnya akses terhadap data real time sering menjadi kendala dalam manajemen inventaris. Untuk mengatasi masalah tersebut, aplikasi inventory hadir sebagai solusi dengan menawarkan fitur otomatisasi pembaruan stok secara real time, serta laporan dan pelacakan yang terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan programnya dan menampilkan demonya programnya. Oke. Pertama kita akan coba menjalankannya dulu sebelum membahasnya. Nah, oke. Di sini menu awalnya itu seperti ini. Ada output aplikasi inventory dan data kosong. Data kosong ini karena di situasi saat ini belum ada data apapun. Nah, di sini kita akan coba nambahkan barang. Kita pilih menu 1 yaitu tambah barang. Dan misalkan nama barangnya dari 5. Nah, misalkan kita ingin memasukkan stok barangnya 10 dan enter. Nah, maka dia akan masuk ke dalam data ini, akan dikeluarkan stoknya 10. Kita coba tambahkan lagi, misal dari stoknya 20 enter. Nah, di sini langsung masuk dari tombol home stok 20 dan ID-nya 85. Nah, untuk ID ini sebenarnya dia itu angka yang random, jadi angkanya nggak menentu. Kita coba tambah lagi, misal Citatos, stok barangnya 100, dan akan tampil ke sini. Nah, sekarang yang kedua kita akan coba fitur untuk edit barangnya. Yang kedua, nah kita di sini diminta untuk memasukkan ID barang. Nah, sini kita ID barangnya ambil yang di sini nih, seperti 4185 ataupun 72. Misal kita ingin mengganti stok untuk daging tomahawk ID 85. Bentar. Nah, di sini si pengguna akan diminta dia mau ngedit apanya nih, mau ngedit nama barangnya atau stok barangnya. Misal kita akan mengganti stok barangnya, kita pilih nomor 2. Nah, misalkan kita stok barangnya mau berkurang jadi 15. Bentar. Nah, maka dia akan berubah menjadi 15 seperti di sini. Oke, yang ketiga kita akan coba fitur untuk hapus barang. Pilih nomor 3. Nah, di sini juga sama, si user akan diminta ID barangnya. Misal kita masukkan ID 41. Kita enter. Nah, di sini si user akan dimintai konfirmasi apakah ingin menghapus data barang ini. Misal kita pilih Y, kita enter. Nah, maka si daging mobil A5 tadi akan terhapus secara otomatis. Oke, sudah. Sekarang saya akan menjelaskan baris kodenya. Oke, di sini ada input iostream dan stdlib.h. iostream ini untuk input output dan stdlib ini kita gunakan untuk agar bisa memerintahkan CFD di sistem CLS agar si terminalnya itu clear, bersih. Lalu di sini ada function belajar max data 50. Nah, di sini max data 50 itu berarti max data barang yang ada di inventory aplikasi ini yaitu ada 50 dan tidak boleh ada lebih dari 50. Lalu di sini ada nama array nama barang, max datanya berarti 50, terus ada array stok barang dan ID barang. Nah, lalu di sini ada function header. Function header ini untuk menampilkan output seperti ini saja, seperti aplikasi inventory. Nah, lalu di sini ada fungsi tampilkan barang. Di sini ada variabel count yaitu 0 yang nilai awalnya. Nah, di sini kita melakukan perulangan untuk mengecek semua data apakah ada yang tidak kosong. Nah, jika si data ini, si nama barang data yang iterasi yang kali ini
isinya tidak kosong, maka dia akan masuk ke variabel ini, yang ke kode ini. Itu variabel kon akan ditambahkan 1 dan akan menambahkan data barang tersebut. Nah, jika si kon ini tidak ada sama sekali alias 0, maka dia akan menampilkan output data kosong yang seperti tadi. Lalu ke bawah di sini ada fungsi tambah barang. Nah, di sini ada variabel yang bernama integer empty index. Nah, integer empty index ini kita gunanya untuk mencari indeks mana yang kosong dan tidak ada datanya. Nah, di sini kita melakukan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari max data i 50, maka i plus plus. Nah, di sini agar mencegah data yang sudah ada tertimpa, maka di sini kita melakukan perulangan. Jika nama barang yang indeks tertentu ini isinya adalah kosong dan ID barang yang indeks tertentu ini sama dengan nilainya 0, nah maka si empty index ini akan empty index ini akan bernilai si ini nih, yang ini. Nah, jika sudah maka si programnya, si perulangannya akan berhenti. Lalu setelah itu akan menampilkan header lagi yang dari waktu tadi. Nah, di sini si pengguna akan meminta memasukkan nama barangnya. Nah, sini kenapa memakai getLine, karena kalau kita pakai cin biasa dia akan bug dan programnya akan error. Di sini saya menggunakan getIn cin nama barang, di mana ini berfungsi untuk memasukkan inputan dari si user ke array nama barang, yang dimana indeksnya itu empty index yang di atas ini. Lalu untuk stok barang juga sama, ini cin stok barangnya dimasukkan ke sini. Lalu ada chain ignore ini agar mencegah terjadinya bug. Nah, lalu di sini di barangnya kita menggunakan random integer, jadi ID barangnya itu akan random dan tidak tentu dengan fungsi random dan di modulus 101. Oke. Lalu yang selanjutnya ada function edit barang. Nah, di sini ada parameter yaitu ID target. Nah, di sini ada variabel lagi namanya integer target ID sama dengan 1, ini target ID bawahnya. Lalu ada variabel integer input, lalu ada function header dipanggil lagi. Nah, lalu di sini ada perulangan lagi, yaitu kita akan mengecek apakah ID barang yang mau kita edit ini sama dengan yang ada di parameter. Untuk fungsi edit barang, sini ada parameter yang bernama ID target. Lalu di sini ada variabel target ID yang nilainya yaitu -1 dan integer input untuk mengambil inputan si user. Sini ada pemanggilan function header lagi seperti yang ini, yang memanggil output ini. Lalu di sini ada perulangan lagi, yaitu mengecek apakah ID barang yang kita input di parameter ini sama dengan ID barang yang ada di data array kita. Jika sama, maka si target ID ini yang tadi yang -1 akan diganti oleh nilai yang ini. Lalu dilakukan break agar si perulangan tidak terus terjadi. Nah, jika sedangkan kalau si target ID-nya itu gak ketemu, maka target ID-nya itu akan tetap -1 dan akan memunculkan ID barang tidak ditemukan. Nah, lanjut. Nah, kalau ID targetnya itu bukan -1, maka dia akan masuk ke blok kode yang ini. Sistem TLS ini fungsinya untuk meng-clear seluruh tampilan yang ada di terminal. Nah, lalu di sini kita menampilkan output seperti detail barang, lalu menampilkan output ID, yaitu kita menampilkannya dengan cara seperti ini, yaitu ID barang, array ID barang, terus target ID yang telah ditemukan, lalu NN. Lalu nama barang juga sama, nama barang, target ID, lalu NN lagi. Stok barang juga sama, stok barang, lalu target ID, lalu NN lagi. Nah, sini si user akan dimintai dua pilihan, yaitu mau edit apa nih, mau ngedit nama barang atau stok barang. Nah, lalu setelah masukkan input, maka sistem akan membacanya. Nah, jika inputannya itu sama dengan 1, maka dia akan mengubah nama barang. Nah, lalu di sini urutnya seperti ini. Si out masukkan nama barang yang baru.
get line, check-in, nama barang, target ID. Nah, di sini fungsinya untuk memasukkan nama barang baru ke dalam array yang lama gitu. Lalu di sini kita set CLS lagi untuk membersihkan terminalnya. Lalu yang kedua ada mengedit stok barang. Nah, sini ada output yaitu masukkan stok barang, dan di sini si chain ini berfungsi untuk menimpa stok barang yang sudah ada di data tersebut dengan target ID-nya. Lalu di sini chain ignore untuk menghindari kesalahan pada program. Lalu di sini ada stop CLS untuk membersihkan terminal lagi. Oke, selanjutnya yaitu ada function hapus barang. Hapus barang ini sama aja seperti edit barang, dia memerlukan ID target buat menghapusnya. Sini sama juga ada integer target ID sama dengan 1 dan string input. Oke, lalu di sini ada perulangan seperti biasa, sama seperti kayak function yang tadi. Di sini dia akan mencocokkan apakah data ID barang yang ada di array ini sama dengan ID target yang diberikan ke function yang ini. Nah, jika ada maka dia akan menimpa si target ID ini dengan iterasi yang ini, index I ini. Nah, jika tidak ditemukan ya sama saja, yaitu akan menampilkan output ID barang yang ditemukan. Nah, lalu di sini di blok kode nya sama saja seperti yang edit. Namun di sini perbedaannya di sini, apakah kamu yakin ingin menghapus ini? Nah, jika si user memilih ya, maka dia akan si variabelnya akan ditipa dengan nilai default, yaitu seperti di barang terus target ID jadi 0, terus nama barang target ID-nya jadi empty string, lalu stok barangnya jadi 0 lagi. Lalu di sini diklik lagi untuk terminalnya. Nah, lalu di sini function main ini hanya memanggil fungsi-fungsi yang udah ada di atas tadi, seperti header, tampilkan barang. Jadi terus ada di sini ada menunya. Nah, di sini ada si program akan dimintai pilihan, yaitu mau apa nih, mau tambah barang, lanjut barang, atau hapus barang. Lalu si inputannya itu akan dimasukkan ke dalam variabel input. Chain ignore ini untuk menghindari bug. Nah, lalu di sini ada switch case. Nah, jika dia memilih tambah barang, maka function yang akan dijalankan yaitu tambah barang. Nah, setelah function tambah barang dijalankan, maka si terminalnya akan dibersihkan terlebih dahulu, dan dia akan balik lagi ke function main ini, akan dijalankan ulang kembali. Nah, lalu untuk yang case 2, si user akan dimintai target ID barang. Nah, setelah itu dia akan masukkan ke ID target, ke chain turun untuk menghindari bug. Nah, lalu di sini pada ini di barang ini, nah ID target ini digunakan untuk mencari data barang yang sesuai ada di dalam array. Nah, lalu setelah mengedit barang, melakukan function ini, lalu kita panggil lagi function mainnya, akan kembali lagi ke sini function main. Nah, lalu untuk case 3 juga sama seperti yang edit, dia memasukkan ID barang, lalu ID-nya dimasukkan ke ID target, terus chain ignore untuk menghindari bug, lalu hapus barang, lalu si nilai ID target ini dimasukkan ke dalam function hapus barang. Nah, setelah itu baru dipanggil lagi si function lainnya agar terus berulang. Nah, lalu ada case default yang dimana jika si user tidak memilih menu yang ada 3 di atas ini, maka dia akan masuk lagi ke function yang ini dan akan terus berulang. Dan break sama agar tidak berlanjut ke bawah. Sudah cukup, sekian dari saya. Kami membuka sesi tanya jawab masing-masing kelompok. Izin bertanya, bagaimana cara untuk menaikkan maksimal data barang yang ada di program? Oke, untuk menaikkan maksimal data barang yang ada di program sangat simpel, yaitu dengan cara kita pergi ke codingannya. Nah, di sini untuk di konstanta integer max datanya ini kita
naikkan, misalnya kita ingin menjadi maksimal data barangnya 60. Nah, ini lalu sudah otomatis maka di sini programnya akan memiliki maksimal data barang yaitu sebesar 60 data. Sudah cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Silakan, saya Nurfatia dari kelompok 6 izin bertanya, apa yang terjadi jika pilihan yang tidak ada di menu? Apa yang terjadi jika pilihannya tidak ada di menu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini aja. Misal di sini ada pilihan menunya yaitu ada 3 saja, dan misal kita pilih untuk menu keempat, kita enter. Nah, maka dia tidak akan kemana-mana dan tidak akan keluar dari program. Nah, cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan yang sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.